Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Deilin Dewinda Herrera dengan NIM 049 sebagai perwakilan dari kelompok 3. Izin mempresentasikan hasil praktikum kami. Di sini di praktikum pertama yaitu proses pembuatan singlisia. Di sini ada persiapan alat dan bahannya terlebih dahulu, ada oven, saringan, dan juga wadah tertutup. Kemudian untuk bahannya itu dari daun sirih. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kita ambil beberapa lembar daun sirih. Di sini kita menggunakan 4 lembar daun sirih. Setelah itu kita lakukan proses pencucian dengan air yang mengalir sampai bersih, kemudian kita tiriskan. Kemudian tangkai daunnya kita lepaskan, lalu kita susun di wadah dan kita masukkan ke dalam oven dengan menggunakan suhu tidak lebih dari 60 derajat untuk menghindari kerusakan dari komponen aktif. Lalu kita keluarkan daun dari oven jika sudah terlihat adanya perubahan warna dan daun menjadi rapuh. Kemudian daun ditumbuk lalu disimpan ke dalam wadah yang tertutup dan diberikan label identitas Simplisia. Kemudian untuk praktikum kedua yaitu proses pembuatan disinfektan alami dengan menggunakan daun sirih dan juga batang serai. Untuk persiapan alat dan bahannya di sini ada panci, ada botol dengan tutup yang rapat, saringan, pisau, talenan, termometer, gelas ukur. Kemudian ada air sebanyak 250 ml, kemudian ada 7 lembar daun sirih dan 3 batang serai. Pertama kita siapkan alat dan bahan, kemudian kita pilih 7 lembar daun sirih yang segar dan juga 3 batang serai. Setelah itu kita cuci dengan bersih daun sirih dan juga batang serainya dengan air yang setelah dicuci dan pastikan bersih, 7 lembar daun sirih dan juga batang serai kita rajang kasar. Setelah itu kita siapkan panci dan kita masukkan air sebanyak 200 ml, lalu kita panaskan hingga suhu 90 derajat, lalu masukkan daun sirih dan batang serai yang telah dirajang. Kemudian kita tutup panci dan kita lakukan proses ekstraksi yang dilakukan selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita matikan kompor, lalu kita lakukan proses penyaringan. Setelah dilakukan penyaringan, kita masukkan cairan ekstraknya ke dalam botol dan kita tutup rapat. Setelah itu, kita berikan label identitas dan berikan tanggal pembuatan. Kemudian, untuk membuat cairan disinfektan dapat menggunakan alkohol 70% yang ditambahkan dengan ekstrak cairan dari daun sirih dan juga batang serai sehingga masa simpannya dapat lebih lama. Kemudian untuk praktikum ketiga yaitu proses pembuatan obat kuat. Yang pertama di sini ada persiapan alat dan bahan yaitu ada panci infusa, alat penyaring, termometer, botol bening dan juga gelas ukur. Untuk bahannya ada daun sirih sebanyak 7 lembar, daun mint sebanyak 5 lembar dan juga air sebanyak 200 ml. Untuk prosedur kerjanya yang pertama kita menyiapkan daun sirih dan juga daun mint segar sebanyak 7 lembar daun sirih dan juga 5 lembar daun mint. Setelah itu daun sirih dan juga daun mint dicuci sampai bersih dan kita tiriskan. Setelah itu daun sirih dan juga daun mint kita rajang kasar. Kemudian kita siapkan air sebanyak 200 ml dan juga panci infusanya. Kemudian daun sirih dan juga daun mint yang sudah dirajang kita masukkan ke dalam panci. Kemudian kita lakukan proses pemanasan yang dilakukan dengan suhu 90 derajat selama 15 menit yang dihitung sejak campuran tersebut mendidih sambil sesekali kita lakukan proses pengadukan. Setelah dingin, larutan yang disaring dengan menggunakan penyaring atau dapat menggunakan kain flanel. Setelah itu, volume larutan infusa digunakan sampai volume yang diinginkan dengan menuangkan air hangat pada ampas daun sirih dan juga daun mint. Lalu larutan obat kumur siap digunakan. Kemudian di sini ada proses pembuatan salep madu yaitu pada praktikum keempat. Persiapan alat dan bahannya di sini ada mortar dan stamper, kemudian ada calon penguap, 6 gelas air, kayu penjepit, spatula logam, supit dan juga pot salep. Kemudian bahannya ada madu murni, karat tebal, vaselin album, kopil paraben.
Kemudian proses pembuatannya, yang pertama kita timbang bahan sesuai dengan resepnya, yaitu madu sebanyak 2 gram dan juga vaselin sebanyak 18 gram. Setelah itu kita lelehkan basi salep dengan menggunakan vaselin sebanyak 18 gram di atas pemanas air dan diaduk sampai homogen dengan suhu 70 derajat. Setelah itu kita tuangkan ke dalam mortir, lalu kita tambahkan madu murni sebanyak 2 gram. Setelah itu kita aduk hingga homogen mencapai konsistensi yang kita inginkan. Kemudian hasil akhirnya kita letakkan di dalam pot salep, kemudian kita berikan identitas, nama dan juga tanggal pembuatan. Lalu di sini ada pembuatan obat viscosing solution dari bahan alami. Di sini bahannya dengan menggunakan buah naga merah, kemudian alatnya ada blender atau juicer, lalu ada kain flanel dan juga alat pipih. Pertama, daging buah merah naganya ini kita potong-potong sebanyak 1 kilo, kemudian kita masukkan ke dalam juicer agar diperoleh sari buah naganya. Pertama, daging buah naga pas dan kita potong-potong, kita pisahkan dari kulitnya dan juga dagingnya. Kemudian kita masukkan daging buah naganya ke dalam juicer. Setelah itu kita memperoleh sari buah naganya, kemudian kita masukkan ke dalam botol kaca yang berwarna coklat dan disimpan terlindung dari cahaya matahari. Kemudian kita lakukan ke dalam botol kaca dengan cara proses penyaringan, bisa dengan menggunakan alat penyaring atau dengan menggunakan kain flanel untuk memisahkan sari dan juga biji buah naganya. Sekian dari